Oke, halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 9 Februari 2022, hari yang cakep. Ternyata tidak jadi nutup gap ya, malah ditarik ke atas. Ini yang kemarin saya maksud, ketika market sudah breakout tuh kadang kalau dalam bentuk tren ya, candle itu bias juga. Kalau berkemarin tekanan jualnya kuat, tapi ya dia kan belum membentuk area supply, jadi memang ya butuh konfirmasi lagi, dan ternyata tidak ke-trigger juga. Nanti kita bahas di pembahasan teknikal analisis saja. Seperti biasa, nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa sambilan yang oke-oke. Buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung saja kita ke transaksi. Nah, transaksinya oke juga, 13,658 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net buy. Totalnya 1,43 triliun, dan itu 90%, bahkan 95% ya, bahkan 98%, 97% itu di pasar reguler. Jadi masih cakep sekali ini pergerakan asing. Bursa sedunia juga hijau semua, mau bursa US bursa US maupun bursa regional Asia pun juga hijau semua. Jadi memang baru cakep ya. Dengan saham-saham yang dibeli asing, MVP hari ini BBCA 398,7 miliar, lalu BBRI 235,5 miliar, BBNI 170 miliar, Telkom 152,3 miliar, Adaro 96,3 miliar, Yeti Tractor 97,7 miliar, Arto 63,3 miliar, ITMG 32,8 miliar, Bank Mandiri 27 miliar, Cepin 24 miliar, Alfamart 19,7 miliar, MNCN 14,1 miliar, INDF 13,6 miliar, dan Inco 12,5 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Astra 66,0 miliar, Bukalapak 31,5 miliar, Unilever 17,7 miliar, LPPF 14,3 miliar, Bivin 8,7 miliar, Avia 6,4 miliar, Pegas 5 miliar, S Hardware 4,4 miliar, Akra 4,4 miliar, SCMA 1,6 miliar, Asa 500 juta, dan Java 120 juta. Langsung saja kita akan masuk analisa teknikalnya IHSG yang hari ini hijau juga, walaupun kemarin candlenya kurang bagus. Saya kira juga bakal nutup gap dulu, cuman memang ternyata masih digas. Kalau memang kita lihat ya, IHSG ini setelah breakout membentuk sebuah tren di candle intraday bakalan lebih jelas. Mungkin kita bisa pakai 1 jam ya. Dan ini arahnya masih ke atas selama belum patah. Tanda-tanda pelemahan di 1 jam belum kelihatan sih, karena belum ada divergent ya. Tuh, mungkin kalau misalkan divergent dia bisa swing low atau higher low, bikin koreksi dulu lalu lanjut lagi. Cuma untuk sekarang masih belum kelihatan. Bahkan kalau kita lihat di 15 menit ini ada potensi IHSG bisa membentuk pattern berhubung arahnya ke atas dan sedang ke atas ya. Jadi bukan reversal tapi continuation, cup and handle. Di sini ada cup. Lalu ini calon handle. Bahkan kalau ini bullish flag ya, ini sudah breakout. Jadi PR-nya adalah tinggal break 6840. Saya kira kalau misalkan besok IHSG break 6480, potensinya besar ke 6859 lagi di all time high-nya. Dan kalau break lagi, potensinya bakal jauh lebih besar untuk ke atas lagi. Seperti itu. Sampai ke berapa? Ya nggak ada yang tahu karena all time high ya. Cuma kalau kita lihat pattern-nya dari cup handle-nya, ini target dia bisa ke sini dulu. Sekitar 6900. Tuh untuk target cup handle-nya masih oke juga selama tren tidak patah ya. Ini kalau kita pakai 15 menit tadi kelihatan tren lainnya. Jadi memang selama tren ini tidak patah, market masih oke. Tapi kalau misalkan patah, dia bisa swing low dulu. Bagus untuk besok kalau misalkan mau batasi resiko ya, support kan dia mantul dari 6815 sampai 6811. Jadi bisa batasi resiko di situ aja. Kalau enggak, kalau mau agak jauh ya di sini 6780-an ini. Sebelumnya kan dia mantul di sini ya. Kalau dia jebol ini kan artinya dia lower low. Jadi ya batasi risiko di sekitar 6800 sampai 6780. Sedangkan untuk trigger ke atas ada di sekitar 6840. Ketika dia break potensinya ada sampai ke 6900. Cuman kalau dilihat dari flow-nya
terus asing, saham-saham big cap kita dan lain sebagainya, arahnya sih masih ke atas kalau menurut saya. Sampai kapan? Sampai nanti terlihat yang aneh-aneh. Tuh. Yang penting sama pesannya, batasi resiko aja. Batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Memang lebih banyak opsinya ya ketika market bull kayak gini. Cuma ya tetap harus dipilih sahamnya. Kalau baru pilih saham yang koreksi ya tetap bakalan nggak jalan juga gitu. Misalnya market kayak gini pilihnya Unilever ya susah juga karena dia masih turun ya, masih downtrend. Bisa pilih yang baru uptrend seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu. Kita bahas BBCA ya. Kemarin kita bahas BBRI, sekarang kita bahas BBCA karena lama nggak bahas BBCA. Oke, hari ini BBCA ini ya, terakhir kan hari ini dia naik 2,91% dengan volume yang bagus, volumenya breakout. Terakhir BBCA juga sudah breakout dari downtrend channelnya, sudah breakout juga dari sideways-nya, dan dia sekarang breakout dari area konsolidasi. Ini saya mau naik ke chart dulu. Sebelumnya kan dia konsolidasi di sini ya, di range 7825 sampai 7600. Dan hari ini dia breakout dengan volume besar tapi masih kejedut atasnya ini, high-nya ini ya. Kalau misalkan BBCA berhasil break, itu bakalan cakep banget, jelas dia bisa ke 8250-an mungkin, bahkan sampai all time high lagi, seperti itu. Yang jelas flow masih oke, TA masih oke juga. Dia mau golden cross, ada tanda-tanda mau swing high baru lagi. Itu bakal cakep banget kalau menurut saya. Untuk support BBCA ada di sini. Kalau misalkan teman-teman punya punya barang di bawah terus mau dibuat swing atau investasi, nah untuk saat ini trailing stopnya ada di 7600. Selama BBCA tidak jebol 7600 masih oke. Tapi kalau dia jebol 7600 mungkin bisa koreksi dulu. Tapi kalau dilihat dari bentukannya, hari ini breakout, flow, candle bagus. Nah, harusnya besok, ini hari Rabu ya, berarti Kamis ya harusnya besok lanjut hijau kalau BBCA berhasil break seperti itu. Kecuali besok di sell on strength ya, jadi bisa pagi-pagi hijau habis itu merah. Jadi kita lihat aja besok. So far itu sekarang masih di resist 7950 dan next resistnya ada di 8250. Seperti itu. Kalau kita tarik pakai Fibonacci untuk mencari target all time high-nya dia ada di sini. Ya, kalau dia berhasil break 8250 bisa ke 8900, itu potensi. Nah, tinggal kita lihat aja. Yang jelas itu sudah cakep. Untuk support terdekat ada di 7800 untuk BBCA. Untuk area krusialnya 7600, resistnya 7950 dan kalau break next resist di 8000, resisten psikologis. Lihat dalamnya juga flow-nya sangat ganteng. Dia juga kemarin diakumulasi di sini waktu ditarik ya. Hari ini juga big akumulasi, brokernya juga nggak main-main. DX, BK, ZP, YU, DP, AK. Tuh. Untuk seller side-nya juga ya bagus lah kalau saya lihat ya. PD, SQ, CC, DR, YP, XC, GR. Cakep kalau menurut saya BBCA. Tinggal tunggu breakout-nya aja. Arah sudah ke atas, ada potensi jalan juga. Oke, untuk BBCA lanjut coba kita cek Unitractor. Kita coba bahas Unitractor. Karena kalau saya lihat hari ini batu bara ada flow ya. Kemasukan duit, saham-sahamnya pada naik. Oke, ini saya hapus dulu aja karena kita pakai chart baru ya. Hari ini Unitractor naik 2,25% dengan volume yang besar. Candlenya nggak begitu bagus, dia juga terlihat belum breakout dari downtrendnya. Di sini dia koreksi, belum breakout dan cuman sudah ada pertanda bagus karena dia sudah ada volume. Terakhir kemarin sempat PHP ya, saya kira juga bakal naik. Ini udah breakout area konsolidasi, tapi ternyata nggak jadi dan malah nyungsep ke bawah. Memang nggak tahu ya, batu bara tuh agak drama kalau saat ini. Karena kalau banyak yang bilang ya fund atau manajer investasi pada susah masuk gara-gara peraturan ESG. Jadi makanya walaupun harga batu bara udah naik gila-gilaan, tapi untuk manajer investasi ya itu susah buat pada masuk. Makanya harganya pada nggak gerak. Nah, cuman so far udah oke, ada volume juga hari ini. Cuman kalau kita lihat dia masih downtrend ya. Mungkin oke-nya kita pakai candle kecil aja, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Nah, ini 1 jamnya udah divergent, indikator ke atas, harga ke bawah. Dan ya, lebih baik tunggu breakout aja kalau posisi sekarang ya. Tuh, kalau misalkan dia berhasil break
23.200 atau downtrend channel ini, saya rasa UT Tractor bakalan bagus tuh. Cuman kalau dilihat dari flow hari ini besok ada potensi dilanjutin. Sedangkan untuk support kita bisa gunakan di sini sekitar 22275 sampai 22125. Selama nggak jebol bawah bagus. Kalau breakout ke atas tuh bakalan cakep. Target kalau dari flag ya berarti ke sini ya. Ini kan tiang benderanya. Nanti kalau misalkan dia berhasil break bisa ke sini. 25 ribuan seperti itu. Itu UT Tractor yang jelas batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya hari ini malah terjadi small distribusi ya. Untuk top satunya 50-50. Dia juga masih sideways, moving average masih susah digunakan. Jadi lebih baik tunggu breakout dulu aja kalau menurut saya. Cuman so far volume sudah bagus. Tinggal kita lihat dia lower low atau bakal breakout ke atas. Batasi resiko gunakan angka tadi. Untuk unit tractor, lanjut coba kita cek ITMG yang hari ini naik juga. Asing juga masuk ke ITMG. Ntar muter-muter. ITMG, aduh kenapa nih? Cari log dulu aja ya. Oke, kita pakai ini aja. Oke, menarik ITMG walaupun hari ini tanggal 9. Oh ya benar. Oke, hari ini ITMG naik 3,96% dengan volume, volumenya belum kelihatan. Nah, oke, kita ulangi ya. Hari ini ITMG naik 3,96% dengan volume yang cukup besar. Setelah kemarin dia di markdown ya, turun dengan volume yang besar juga, candlenya merah. Hari ini ditarik ke atas, cukup menarik. Satu hal yang bisa kita simpulkan adalah di sini ada support baru. Nih ya, 2775 sampai 2325 itu adalah support ITMG untuk saat ini. Nah, untuk resistennya ITMG ada di sini sekitar 25 ribuan ya ini ya. 22.700-an itu resistennya ITMG. Di sini juga ada resist juga tapi di 21.900. Cuman cakepnya kalau dia berhasil break 22.700. Ini juga mungkin sekalian sampai sini ya, 23 ribuan ya. Ini kan area resist juga. Nah, kita buletin sekalian sampai sini resistnya 23.100. Jadi TMG bakalan bagus kalau berhasil break 23.100. Kalau berhasil break resisten ini, saya rasa potensinya besar untuk ke sini ya, menutup gapnya dia 25.000 sampai 25.450 seperti itu. Walaupun harga batu baranya udah naik, kalau kita lihat dia masih sideways dan belum ada volume yang besar ya kalau kita lihat tuh sih. Jadi ya sama, batasi resiko aja untuk ITMG ini. Dia juga udah rally dari 11.000 kemarin tuh. Untuk support terdekat sini sekitar 2750, cuman di sini juga ada support ya walaupun belum di retest sekitar 21400. Nah, 21400 itu support juga. Support selanjutnya ada di sini 20700. Sedangkan untuk resisten 1 di sini sekitar 21900. Lalu setelah itu ada di 22700 sampai 23 ribuan. Kalau berhasil break, potensi pertama untuk gap di 24.100. Kalau break lagi ada potensi bisa ke 25.200 sampai 25.400-an untuk nutup gap di atas juga. Kalau kita lihat chartnya batubara ya, kita pakai Februari. Kalau kita lihat chartnya batubara sebenarnya sudah cakep, cuman tinggal pada menyusul aja. Tuh, tunggu jatah sih kalau kayak gini nyebutnya kalau menurut saya. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big akumulasi ya. Flow-nya pun juga bagus yang ngambil barang ini. BK, ZP, AK, DP ini broker apa nih? Saya kok jarang lihat ya. RF, KZ, sedangkan sellernya kayak gini. PD, YP, OD, KK, SK, CC, GR, XC, NI. Ini YJ saya lupa ini broker apa ini. Cuman ini fix retail semua sih ini. Jadi bagus kalau menurut saya ITMG untuk hari ini ya. Ada potensi lanjut besok naiknya. Tinggal kita lihat ketika dia kena resisten. Untuk ITMG, lanjut coba kita cek Alfamart. Belanja puas harga pas. Yang hari ini naik juga dan berhasil higher high. Oke, hari ini Alfamart naik 3,67%. Cuma kalau kita lihat volumenya kecil ya, sangat disayangkan. Pas di rata-rata sih.
Alfamart kemarin terlihat berjuang di resisten sekitar 1250, terlihat breakout tapi ternyata turun lagi dan akhirnya naik lagi. Kalau kita lihat closingnya udah bagus, udah 1270 di atas 1250. Kalau kemarin kan closing masih di 12, sama aja sih 1265. Tuh. Untuk resisten Alfamart ada di sini nextnya sekitar 1300-an. Hari ini juga high-nya sampai 1295 lalu turun. Artinya itu valid ya, area 1300 adalah resisten Alfamart untuk saat ini. Nah, support terdekat dia barusan membuat support baru. Ini di sini ya, sekitar 1225 sampai 1215. Tuh, itu support terdekatnya dia. Kalau untuk yang 1250 saya rasa belum divalidasi, jadi rawan false break. Cuman kalau di 1215 itu sudah berkali-kali di retest dan ada pantulan, jadi bisa digunakan buat pijakan lah. Artinya apa? Kalau teman-teman punya barang di bawah bisa trailing stop di bawah 1215 seperti itu. Untuk target tadi 1300-an dulu. Kalau break baru bagus. Kita lihat dari patternnya juga ada falling wedges ya, mungkin bisa sampai ke sini 1430-an. Dia juga masuk ke LQ45. So far so good, arah masih ke atas selama dia nggak lower low. Jadi untuk saat ini batasi resiko di 1215 aja. Seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini barusan golden cross, terus juga kemarin dia diakumulasi. Hari ini flow-nya juga bagus. Cakep, barusan golden cross. Ini harusnya sudah start up trend by moving average, membuat trend baru. Seperti itu. Arah masih ke atas kalau menurut saya untuk si Alfamart ini. Mungkin baru konsol, akumulasi, nungguin moving average dan lain sebagainya bisa. Yang jelas batasi resiko aja. Untuk Alfamart, lanjut coba kita cek. Kita coba cek apa ya yang ada pergerakan. Kita masuk ke yang dijualin asing aja. Apa nih? Coba kita bahas Unilever deh. Karena di awal tadi saya mention ya Unilever ini, jadi lama juga saya nggak bahas Unilever. Oke, hari ini Unilever turun 1% dengan volume yang sebenarnya kecil kalau kita lihat. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, volumenya membesar ya, artinya powernya menguat. Unilever juga sudah lower low, kemarin dia candle doji nggak enak, lalu hari ini melanjutkan penurunannya. Ada potensi Unilever masih bisa turun lagi, seperti itu. Ini memang trennya nggak enak banget, disertai distribusi yang sangat masif dari si Unilever ini. Dan itu yang saya katakan di awal tadi. Walaupun marketnya bullish, kalau pilihan sahamnya salah ya nggak kemana-mana juga kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini jujur saya baru mengurangi pegang saham yang downtrend. Lebih suka cari saham yang uptrend dan itu bakalan nggak banyak drama lah, karena trend is your friend, jangan melawan trend gitu. Kalau trennya baru turun parah, kalau dilawan ya mungkin cari dead cat bounce-an kayak gini, mantul wajib TP gitu. Karena kalau nggak di TP ya bakal turun terus. Tapi kalau saham uptrend kan nggak di TP nggak masalah, tinggal TS kayak gitu. Tapi kalau saham downtrend saya rasa harus di TP, karena kalau nggak di TP ya bakal turun terus. Seperti itu. Untuk saat ini jelas Unilever ini masih downtrend parah. Kalau saya hidupin EMA 200-nya juga dia sudah berada di bawah EMA 200-nya. Artinya memang sudah downtrend untuk tren jangka panjangnya. Kalau kita lihat pakai tren jangka pendek, pakai EMA 50, EMA 20 juga sama aja, dia strong downtrend. Dan distribusinya semakin jelek. Yang jualan ya broker-broker kayak gini, dan yang nampung ya kayak gini. Saya nggak tahu kenapa ya, ketika kalau saham turun itu mesti yang beli itu retail, tapi kalau saham naik yang beli bandar. Ya mungkin karena memang konsepnya seperti itu ya. Tuh, ini nggak enak banget sih kalau menurut saya. Dan yang nggak tahu kenapa kalau retail tuh kalau semakin turun semakin di average down gitu loh. Jadi ya nangkep barangnya bandar-bandar ini. Ini kan jejer semua nih, SQ, YP, YU-nya juga YU Retail, DX, NI, PD, ZP Retail, value-nya kecil ya. Kalau XC, KK, CC yaudah berbaris rapi kayak gini. Ya deh. Untuk support di sini 3.800. Dan kalau dia sampai jebol itu ya berarti nggak jadi reversal.
untuk pattern mungkin ada potensi dia bisa falling wedges ya. Low ini high-nya 5400, gini low-nya low-nya 4360. Nah, ini dia bisa falling wedge. Cuman kalau saran saya sih lebih baik tunggu breakout dulu aja. Karena ini juga barusan ke reject ya. Ini kan ada Gravestone kalau nggak salah. Gravestone Doji tuh, artinya kan sellernya kuat di sana ya. Lalu hari ini dia melanjutkan penurunan lower low. Yang jelas untuk Unilever saat ini masih jelek banget sih. Kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi. Kalau teman-teman merasa ini fundamentalnya bagus dan lain sebagainya, mau terus juga silakan. Nggak ada yang apa ya. Ya, keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Cuman kalau ditanya opini atau view, menurut saya Unilever ini masih kurang oke. Lebih baik apa ya, saham downtrend itu jangan ada. Jadi biarkan dia mencoba reversal dulu. Nanti siapa tahu suatu saat dia bikin cup handle besar atau double bottom besar atau inverted head and shoulder besar, nah itu baru entry di sana. Tapi kalau masih downtrend kayak gini, di average down terus ya nggak tahu juga bakalan sampai kapan. Apalagi dia sampai sekarang masih proses distribusi. Tuh, harusnya sih dia bakal diakumulasi dulu lalu membuat pattern reversal baru naik. Tuh sih, makanya lebih baik trade di saham uptrend aja, jangan di saham downtrend. Untuk support sekarang itu last defense sih kalau menurut saya 3.800. Kalau memang dia sampai jebol lagi ya pakai support sebelumnya, sini mungkin 3.500-an, tidak ada yang tahu ya, seperti itu. Batasi resiko aja untuk si Unilever ini. Tuh. Untuk Unilever, lanjut coba kita cek Bevin. Bevin ini hari ini nggak ada pergerakan, alias naik turun 0% kuning, tapi kalau nggak salah dia berada di titik nadir, jadi saya pengen ngecek aja gimana kabarnya. Oke, hari ini Bevin turun, hari ini Bevin 0% ya, nggak naik nggak turun, dengan volume yang kecil dan mengecil. Cuman yang disayangkan adalah Bevin ini sudah jebol uptrendnya. Nah ini ya, dia jebol uptrend beberapa hari yang lalu, cuma memang volumenya tidak terlalu besar. Jadi kalau menurut saya Bevin ini sekarang trennya sudah sideways. Kenapa? Karena dia jebol uptrend. Kan tren itu kan ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Kalau misalkan dia jebol uptrend, opsinya tinggal 2, sideways atau downtrend. Nah kalau mau downtrend, Bevin ini harus jebol 1200 dulu. Ini kan last low-nya dia ya. Kalau misalkan dia jebol artinya kan lower low, dan itu adalah indikasi dari downtrend. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Kalau kita lihat juga ada potensi pattern inverted cup handle. Ini cup, lalu ini handle, dengan kalau jebol 1200 yang jelas Bevin bakal reversal. Seperti itu. Dia juga ada apa ya? Ada corporate action yang kadang-kadang bakal bagus Bevin ini. Pokoknya intinya pergojekan duniawi lah, goto. Nah itu. Jadi ya, cuman ya kalau saya sih keluar masuk tetap pakai TA ya, walaupun corporate actionnya bagus, fundamentalnya bagus, pandermologinya bagus. Kalau TA-nya baru jelek ya lebih baik hindari dulu. Seperti itu. Tuh. Untuk sekarang area krusial 1200. Kalau misalkan Bevin sampai closing di bawah 1200 dengan volume besar, itu bakal jelek banget. Tapi barangkali dia mau bikin mau bikin simetrikan triangle lagi pun juga sebenarnya bisa juga. Misalkan kayak gini atau gimana. Yang jelas biarkan dia konsol dulu aja. Tuh, selama nggak jebol 1200 boleh di hold. Tapi kalau misalkan sampai jebol 1200 dengan volume besar, lalu closing di bawahnya, nah itu teman-teman harus batasi resiko. Itu kalau menurut saya. Untuk resisten di sini hari ini juga udah dari cek ya, 1290 sampai 1300. Itu resistnya. Yang pertama, untuk supportnya 1200. Batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, RF masih jualan ya. Ini juga buyer side-nya kurang oke. SQ ke bawah ini kalau menurut saya retail ini. SQ, YP, AZ, CC, AI, XC, DH, EL. Yang jualan bagus, lumayan bagus ini. DP, RF bandarinya. Dia juga ada jebol MA20. So ya, next di 1200. Kalau mau spek buy ya silahkan. Yang penting kalau jebol 1200 wajib cut loss. Seperti itu. Karena barangkali dia bisa descending triangle, bisa juga ya 1, 2, 3. Manfaatkan pantulan ketiga kan bisa juga.
Tapi kalau dia jebol 1200 lebih baik exit seperti itu. Itu untuk Bevin. Lanjut coba kita cek, saya pengen balas SCMA yang TA nya juga kurang enak ya kalau menurut saya. Dia masih Oke, SCMA hari ini turun 2,70% dengan volume yang besar. Terakhir terlihat dia ada pantulan, lalu reject sekali di resistnya, reject lagi 2 kali. Saya hilangin dulu aja ya gambar-gambarnya. Reject sekali, lalu reject 2 kali, dan hari ini turun dengan volume besar. Untuk support SCMA di sini sekitar 284, ini ada potensi double top ya. Kalau dia sampai jebol 284, dia bisa ke support selanjutnya di 278. Dan kalau jebol 278 ya bakal ke sini 276 sampai 278 itu adalah support paling krusial kalau menurut saya ya. Karena kalau misalkan dia sampai jebol area itu bisa potensi double top besar, top 1, top 2. Yang jelas itu masih potensi seperti itu. Untuk sekarang dia juga sudah downtrend untuk trennya ya. Di sini dia downtrend walaupun terlihat sudah berhasil breakout. Kalau kita sambungin sana, kalau sambungin sini juga sudah breakout. Kalau sambungin sini masih belum ya. Tuh sih. Kalau dilihat dari divergennya sebenarnya ada harapan kalau menurut saya ya. Nih, di mana harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Cuma memang belum terlihat ada perlawanan kalau menurut saya, jadi amannya jangan nadah dulu. Yang jelas selama dia tidak jebol 27 berapa nih? 278 ya low-nya. 278 ya. Selama SCMA tidak jebol 278 harusnya masih ada harapan dia bisa naik. Tapi kalau dia jebol 278 dengan volume yang besar, harap berhati-hati. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya ya, hari ini turun, candle kurang enak, volume besar, itu potensinya kurang enak kalau menurut saya. Batasi resiko aja, karena kalau jebol 278 mungkin bisa ke sini nih, support selanjutnya area 260 seperti itu. Lihat dalamnya juga masih distribusi, dia juga masih strong downtrend, reject terus MA20, jadi ya lebih baik wait and see dulu aja. Saham downtrend jangan ditadain, mending tunggu dia reversal dulu, seperti itu. Untuk SCMA bakalan bagus kalau dia berhasil break minimal sini deh. Break berapa nih? 308 sampai 314. Kalau break baru lumayan bagus. Tapi kalau belum break lebih baik jangan ditadah. Untuk SCMA lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Nah, Duo Lipo juga ARB semua. Saya bahas salah satu aja. Saya bahas MPPA. Oke, hari ini MPPA turun 6,82% dengan volume yang kecil. Cuman sayangnya dia ARB ya, jadi memang tidak kelihatan itu volumenya gimana. Setelah kemarin dia mencoba reversal, ada inverted head and shoulder, berhasil breakout dengan volume. Cuman sayangnya kemarin shadow-nya agak panjang, tekanan jualnya tinggi dan akhirnya hari ini turun. Ada potensi bagus dan nggak bagus sebenarnya untuk sekarang MPPA. Kalau bagus ya mungkin dia mau retest ini doang, 296 sampai 300. Dia retest ke 300, lalu habis itu mantul ke target inverted head and shoulder-nya di sekitar 412. Tapi kalau memang dia nanti jebol 300, ada potensi jadi nggak enak ya untuk si MPPA ini, karena bisa aja ini bearish flag tuh dengan tiangnya ini. Apakah mau dibawa ke 50? Tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang murah di saham downtrend, tidak ada yang mahal di saham uptrend. Wah, sampai minus 10 tuh. Enggak ya, bercanda. Yang jelas itu untuk sekarang support si MPPA ada di sekitar sini 302 sampai 300. Nah, kalau dilihat dari candlenya sih saya rasa potensi besar menuju ke sana. Kalau misalkan dia ARB lagi besok ya, yang kalau menurut saya potensinya besar. Kalau ARB lagi kan berarti besok mentoknya di mana tuh? 7%. Saya bentar. Nah, kan low-nya 29 lah, 328. Kalau 67% berarti 6,78. Nah, 6,9 tuh sampai 306 ya. Lumayan deket sama supportnya. Kalau besok di ARB cukup menarik. Kalau misalkan dia ada yang beli lagi ya, artinya ini pullback doang untuk naik lebih tinggi. Tapi kalau ternyata besok masih ARB lagi, lalu lusa masih ARB lagi jebol 300, ya berarti reversalnya PHP seperti itu.
Batasi resiko aja karena memang ya udah kayak gini bentuknya. Lihat dalamnya masih big distribusi dan buyer side-nya kayak gini nih. YP, SKI, XC, CP, YJ. Batasi resiko aja sih. Tuh ya. Memang apa ya, resikonya main saham volatil tuh kayak gini. Ini kalau kita lihat naik sehari 12%, ARA 9%, 15%. Tapi kalau turun ya kayak gini. Tuh. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Dia kelihatan reject dari MA50 juga ya. Oh, agak kurang enak ini. Dia belum pernah pullback MA50 soalnya. Batasi resiko aja. Untuk MPPA. Lanjut coba kita cek. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Berapa masih small cap ya. Saya bahas satu saja, Friend. Yang kayaknya sih TA-nya sudah mulai menarik ya. Kayaknya kalau saya nggak lupa. Oke. Hari ini Friend naik 4,88% dengan volume yang cukup besar. Dia juga sudah berhasil break high. Dia juga sudah berhasil break support. Dan closingnya sudah bagus. Closing di 86. Tadi kalau nggak salah saya lihat ini Friend sudah break out dari downtrend channelnya. Kalau nggak salah ya. Kalau sini udah. Kalau sini dikit lagi. Ya, dikit lagi dia. Pas masih kejedot resistnya ya. Cukup menarik, ada potensi reversal kalau emang dikasih karena Friend-nya juga sudah divergent kuat. Di sini dia divergent, indikator ke atas, harga ke bawah, mantulnya kurang enak. Lalu di sini juga divergent lagi, semakin kuat divergentnya. Indikator semakin ke atas, harga masih ke bawah. Ya, semoga aja yang kali ini gak PHP. Friend ini juga ada warannya. Saya belum jarang ngecek chartnya waran Friend. Dan biasanya kalau saham ada warannya itu pergerakannya mirip-mirip ya. Karena yang mau dikurang biasanya warannya. Nah ini tapi nggak jelas ini pergerakannya ini di 11 atau salah saya ngelihatnya. Suspend, bukan yang ini kayaknya. Friend W2 kalau nggak salah. Friend R kayaknya ini ya. Nah ini kan hari ini dia juga ikut naik. Jadi memang biasanya kalau saham-saham yang ada waran tuh pergerakannya sama kayak si warannya. Waran juga masih downtrend, cuman kita lihat di sahamnya aja si Friend ini. Tuh. Untuk saat ini supportnya ada di sini sekitar 83 sampai 82. Itu adalah support dari Friend. Kalau misalkan besok dia jebol area itu ya berarti ada potensi dia bisa ke 77 lagi. Tapi kalau misalkan besok dia berlanjut naik, breakout dengan volume lanjutan, ada potensi dia bisa ke resist sekitar 91. Itu resistennya dia, area kuat di sana. Seperti itu. Cukup menarik kalau misalkan dia berhasil breakout. Semoga nggak PHP karena juga sudah semakin lemah ya dia penurunannya, divergennya sudah semakin kuat. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja. Bakalan bagusnya kapan mas? Bakalan bagus kalau dia break high itu di 98. Kalau Friend sampai berhasil break 98, saya rasa ada potensi upside lagi. Tuh ya. Karena kalau dia baru break downtrendnya kan sama masih sideways kan, antara sideways kalau nggak uptrend. Nah uptrendnya kapan? Kalau dia berhasil break 98 seperti itu. Jadi sama batasi resiko aja untuk Friend. Kita lihat dalamnya juga ada big akumulasi, buyer side-nya cukup menarik. Dan ya lagi-lagi untuk perhatikan ya, kalau saham naik yang jualan retailnya. XC, AZ, YP, CP, OD, TP, NI, DH, GR, PD udah berbaris di kiri nih. Yang di kanan sorry. Yang beli di kiri juga menarik flow-nya. JRF, CC, MG, AO, BK. Batasi resiko aja sih. Sedang berjuang untuk reversal. Seperti itu. Oke, untuk konten hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya. Salam cuan.